Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari kita kembali bisa hadir dalam serangkaian kegiatan Tanah Laut Writing Supercamp yang dilaksanakan oleh Ikatan Penulis Tanah Laut yang diketahui oleh Bapak Rahmadi MPD. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk seri kelima. Ini kemungkinan nanti peserta akan bertambah ya. Biasanya tidak kurang dari 20 setiap sesinya. Dengan menghadirkan beberapa pemateri-pemateri dari lintas genre kepenulisan dan dari lintas profesi. Dan juga dari lintas provinsi ya. Kalau malam ini kita alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Hali Harsojo. Beliau adalah salah satu pegiat literasi dari Pulau Madura, tepatnya dari Kabupaten Sumeneb. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Hali Harsojo yang sudah menyempatkan untuk hadir dan berbagi kepada kami calon-calon penulis dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit kurikulum VT pemateri pada malam hari ini. Bapak Hayarjoso lahir pada tanggal 18 Januari tahun 78 di Sumeneb ya, di Kabupaten Sumeneb, Madura. Beliau hari ini telah menyandang gelar yaitu sudah S2 ya, S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berprofesi hari ini sebagai guru ya Pak. Dan beberapa profesi-profesi lainnya. Beliau juga adalah salah satu guru yang berprestasi ya, pernah menjuarai sebagai guru berprestasi peringkat atau juara ke-1 di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2018. Hari ini sebagai akademisi atau sebagai dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan di PGRI Sumeneb. Itu selama 2011 sampai 2015 ya. Dan beliau juga aktif di beberapa organisasi seperti di Gerakan Pramuka dan lain sebagainya. Beliau hari ini juga sebagai Direktur LBB, Lembaga Bimbingan Belajar ASC, dan praktisi di Tibun Nabawi ya. Dan juga sudah pernah menulis beberapa tulisan di surat kabar lokal, kemudian juga telah menyelesaikan 4 buku tulisan solo dan sekitar 90 buku antologi. Jadi artinya beliau ini sudah punya pengalaman yang luar biasa di dunia kepenulisan, khususnya dalam kepenulisan buku. Mungkin itu singkat profil tentang pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin ada hal yang kurang dari profil beliau, nanti bisa kepada yang bersangkutan bisa menyampaikan secara langsung. Untuk mengefisiensikan waktu kita pada malam hari ini, langsung saja kepada Bapak Hali Harsojo untuk menyampaikan materinya. Habis itu nanti kita langsung Lagi Bapak mah aneh di situ. Gimana ke sini? Kepada Bapak Hali Harsojo, waktu kurang lebih 15 menit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berjalan-jalan. Wabarakatuh. Itu tuh mempengaruhi juga. Mohon izin Ibu,
Sohiyatul Ana ini suaranya mohon di input sedikit ya Bu. Sebentar ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu koneksi ini stabil karena saya juga pakai dua alat. Baiklah, kita perkenalkan diri dulu. Saya seperti yang disebutkan tadi, Ali Harsojo, mohon izin share screen. Pak Janetip, dihapus ya kalau apa. Share screen, Mas. Silakan Bapak sudah jadi host, bisa langsung di share screen Pak. Halo. Apa kedengaran suara saya, Mas? Enggak kedengeran Pak. Sinyal. Baik, Bapak Ibu sekalian, tampaknya ada. Halo. Oke, dengar Pak, dengar. Silakan Pak. Baik, saya coba share screen. Nah, ini materi kita pada semoga bisa didengar ya, karena mungkin kondisi internetnya kurang bagus. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menulis perjalanan atau travel writing? Maka kita pahami dulu kata demi kata tentang travel writing itu sendiri. Ini nama saya dan tempat tinggal saya di email. Kemudian ini web saya. Jadi silahkan bisa berkunjung ke alepenaku.com. Kemudian yang lainnya juga di Gurusiana dan rumah saya di Sumeneb, Madura. Kemudian saya juga masih belajar di beberapa tempat komunitas, di rumah literasi hingga geria literasi Bondowoso itu. Kemudian saya saat ini mengabdi di sekolah, kemudian di Pramuka, di PGRI, Komnasdik, dan KKG, menempati posisi sebagai pengurus. Kemudian saya juga menulis kocar kacir tulisan saya, Pak. Nulis di notulen rapat, di kertas-kertas tak karuan, di blog, di majalah. Suara saya tidak terdengar, Mas. Suaranya berpantul Mas. Oh, benar. Memantul.
Suaranya memantul. Baik. Karena Enggak pakai lagi dua ya? alat paling. Ya, enggak lagi Oke, kan? sip. Sudah Oke, sip. baik. Baik, saya ulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ulang sekali lagi. Nah, ini saya menulis apa saja. Jadi kalau Pak Rahmadi menulisnya banyak, saya nulisnya sedikit. Nulis di beberapa tempat, notulen rapat, kertas usang, majalah, dan seterusnya lah. Pokoknya saya menulis, tidak peduli tulisan itu berbobot atau tidak, tetapi alhamdulillah di beberapa tempat selalu diterbitkan. Baik di majalah, surat kabar, cetak online, pernah melakukan penelitian di tingkat SD dan presentasi di prosiding. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini intinya sebenarnya travel writing itu sama seperti pentigraf. Jadi ada yang menemukan, ada yang mengalami, ada yang melakukan. Jadi kalau pentigraf itu yang melakukan, yang menemukan dan memformulasi adalah Pak Tengsu Cahyono, maka kalau travel writing ini yang pertama kali mempopulerkan adalah Heri Hendrayana. Kalau panggilannya, nama bekennya, itu nama penanya adalah Golagong. Beliau adalah sastrawan yang tinggal di Tangerang, ya, kelahiran dari Purwakarta. Kemudian beliau adalah pendiri Rumah Dunia di Banten, ya. Kemudian beliau adalah ketua forum TBM. Kemudian beliau sering dibayar oleh penerbit-penerbit mayor untuk melakukan traveling. Beliau sudah keliling dunia, itu lebih dari 20 negara, itu hanya untuk menulis perjalanan beliau selama mendapat tugas dari penerbit atau pihak-pihak lain yang membayar beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu tokohnya, ini orangnya, ya. Ini beliau bersama saya pada waktu saya menimba ilmu kepada beliau, ya, kepada beliau di Jogja. Nah, kepada beliau di Jogja saya belajar. Nah, belajar tentang bagaimana menulis travel itu kepada orangnya langsung yang menemukan. Sama seperti kita belajar pentigraf kepada Pak Tengsu Cahyono itu. Orangnya sangat familiar, humble, ya. Cukup disenangi banyak teman-teman. Bahkan kami ngobrol itu di pinggir stasiun ketika saya tanda kutip dinobatkan sebagai peserta terbaik menulis travel writing di Jogja pada waktu itu. Nah, beliau di Jogja hadir bersama istri. Istrinya juga seorang penulis perjalanan, namanya Tias Tantaka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ini contoh pelatihan atau kegiatan pelatihan kami pada waktu di Jogja bersama komunitas juga di sana, ya. Nah, ini praktek. Jadi kalau Pak Rahmadi dan teman-teman ingin praktek travel writing, tidak bisa Bapak Ibu berada di dalam kamar terus sehingga tulisannya jadi mengarang indah nanti. Tidak begitu. Nanti ada strategi, ada teknik, ada pola, ada cara-cara bagaimana menulis travel writing ini. Nah, ini gambaran, ya, gambaran pelatihan yang kami ikuti beberapa tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak itu, Bapak Ibu, apakah travel writing itu? Jadi saya sediakan link di sini. Jadi saya sediakan link. Caranya nanti Bapak Ibu
mencatat link ini, silahkan di screenshot, linknya di screenshot bahwa. Nah, kemudian Bapak Ibu menuju ke link itu, menjawab 1, 2, 3 kalimat saja, itu di kolom komentar tentang menurut Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu, travel writing itu apa? Kalau melihat arahnya sudah jelas kan? Menulis perjalanan. Tetapi yang dimaksud seperti apa? Dengan bahasa Bapak Ibu semuanya di sini, silahkan itu ditulis di kolom komentar di link ini ya nanti. Kapan diselesaikan? Kapan saja. Yang penting besok siang usahakan saya sudah menerima apa pengetahuan Bapak Ibu tentang travel writing di link ini. Terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Travel writing itu sebenarnya adalah catatan perjalanan yang memiliki banyak arti. Nah, jadi travel writing itu catatan perjalanan yang bermakna. Apa maksudnya? Apakah setiap orang dalam perjalanan kemudian dia menulis dikatakan sebagai travel writing? Dikatakan sebagai catatan perjalanan? Tidak. Jadi kalau misalnya saya dari Sumeneb ke Kalimantan, naik pesawat terbang atau naik kapal laut. Kemudian saya selama perjalanan menulis puisi, menulis esai, menulis opini, atau menulis pentagraf. Maka yang saya tulis itu tidak termasuk sebagai tulisan travel writing. Tetapi saya menulis dalam perjalanan. Itu bedanya ya. Jadi menulis catatan perjalanan itu tidak sama dengan menulis dalam perjalanan. Maka dalam catatan perjalanan ini yang ditulis adalah kronologi, adalah langkah-langkah, adalah step by step bagaimana dia memulai perjalanan dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi kalau di pramuka, ini biasanya dikenal dengan peta jalan. Saya sudah berjalan 10 km. Setelah 10 km saya naik perahu nyebrang sungai, nyebrang laut. Setelah itu sampai di pulau saya jalan kaki. Setelah jalan kaki saya ke suatu tempat istirahat dan seterusnya. Nah, selama berjalan itu tentu menemukan sesuatu yang berarti. Nah, itulah Bapak Ibu yang ditulis yang memiliki arti atau makna yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, sejatinya travel writing itu seperti yang saya katakan tadi, berangkat dari satu titik ke titik yang lain, mengalami sebuah resiko apapun, itu bagian dari travel writing. Saya contohkan seperti Mas Golagong yang melakukan perjalanan selama kurang lebih sekitar 3-4 bulan atau sampai 6 bulan pada waktu itu. Start berangkatnya dari Banten ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Malaysia transit di Singapura, dari Singapura itu ke Vietnam, dari Vietnam itu ke New Delhi, dan seterusnya ke beberapa negara lain. Dan di satu negara, beliau itu tidak diam. Setiap hari dia melangkahkan kaki seperti turis. Dia datang ke kuil, dia datang ke Sungai Gangga, kalau di India ya. Dia datang ke sebuah tempat, ke suatu tempat, kemudian dia berusaha, bahkan beliau pernah tidur di pasar, ingin merasakan kehidupan seorang pengemis. Beliau tidur di jalanan, beliau itu berjalan seperti orang-orang yang tidak memiliki kendaraan. Bahkan beliau juga kadang bertemu kepada kegiatan-kegiatan masyarakat. Misalnya ada kegiatan adat, ada kegiatan kemasyarakatan lainnya. Beliau hadir. Beliau mengalami seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah,
memori itu dicatat, kemudian diketik, ya, difilekan. Kalau Mas Golagong itu ceritanya ketika melakukan perjalanan, beliau sempat sering kali menyewa mesin ketik pada waktu itu. Ketika di Vietnam harus berkunjung ke kuil, maka setelah itu malam dia itu mencari rental pengetikan, diketik kemudian disimpan, diketik, disimpan dan seterusnya. Kalau sekarang lebih mudah, sudah ada HP, ada note, ada tablet dan seterusnya, ya. Nah, dalam travel writing ini, kalau betul-betul ingin merasakan atau ingin betul-betul napak tilas, harus menghadapi risiko. Di sana ada lapar, ada kadang-kadang kehabisan bekal, kadang-kadang juga tersesat di jalan, kadang-kadang kehilangan informasi. Tidak harus tidur di hotel, bahkan beliau juga pernah tidur di pasar dan seterusnya. Bahkan suatu ketika dia harus berhadapan dengan konflik di masyarakat. Nah, itu sesuatu yang menarik, yang kalau bukunya sudah terkenal di mana-mana, Mas Golagong, ya. Nah, kemudian di travel writing ini berdasarkan fakta, data. Jadi maka adanya di Jakarta. Jangan sampai ketika bercerita Monas, saya temukan di Kalimantan. Atau saya bercerita tentang gunung apa namanya, Gunung Semeru, tiba-tiba ngomongnya di Jawa Barat. Nah, tidak seperti itu. Jadi berdasarkan data, berdasarkan fakta yang ada. Maka travel writing ini bukan mengarang indah, tetapi menuliskan pengalaman yang betul-betul berarti, yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cara menulis tulisan travel writing. Kadang ada yang bertanya, Pak, saya itu ingin menulis jenis tulisan travel writing. Tetapi itu sudah saya alami dulu, 2 tahun yang lalu. Misalnya saya melakukan perjalanan dari Kalimantan ke Malaysia, ke Jakarta, ke Surabaya. Bagaimana saya menuliskannya? Maka boleh tulisan itu diabadikan, ditulis dengan mengingat peristiwa-peristiwa penting yang dialami selama melakukan perjalanan itu. Nah, apa bentuk tulisannya? Sebenarnya tulisannya sederhana, catatan perjalanan. Jadi poin-poinnya dicatat yang penting. Tulisannya itu deskriptif, ya, memaparkan. Deskriptif itu mendeskripsikan. Yang ditulis adalah pengalaman langsung. Bahasanya adalah bahasa populer, bahasa komunikatif yang dapat dipahami oleh semua orang. Jangan sampai menulis travel writing jadi ilmiah. Di dalam ada adalah 3 dan seterusnya. Atau di dalam ada sajian A, B, C, D sehingga menyebutkan seperti karya ilmiah. Itu tidak seperti itu. Kemudian kalau dibaca itu enak. Kalau dibaca seakan-akan kita itu mengalaminya sendiri, mengikuti runtutan langkah pelakunya. Misalnya, naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta, penuh lika-liku, melewati hutan, melewati pasar, kota, desa, sawah, dan seterusnya. Itu digambarkan dengan bahasa-bahasa yang renyah, gampang dibaca dan dimengerti. Kemudian kalau di situ menampilkan suatu objek, misalnya menceritakan sebuah daerah, maka itu yang digambarkan, yang diceritakan, bahkan disertakan fotonya, itu adalah objek yang nyata. Tidak boleh fantasi. Misalnya saya ke Jakarta, naik pesawat, tiba-tiba sebelum landing, saya melihat segerombolan hantu seperti awan. Itu tidak seperti itu. Jadi objeknya adalah objek nyata, ya. Kemudian datanya juga akurat. Jadi data yang diberikan benar-benar ada. Kalau data Monas itu
harus akurat ada di Jakarta, itu dari tempat. Tahun pembuatan misalnya ya. Kalau wilayah itu lebar, misalnya saya berkunjung ke Pulau Madura. Pulau Madura itu jaraknya dari Surabaya ke Sumeneb itu hanya 1 jam. Itu tidak benar, tidak sesuai dengan data yang akurat. Nah, maka kalau dari Sumeneb ke Surabaya membutuhkan waktu 4-5 jam. Itu yang benar. Itu maksudnya data akurat. Sehingga data-data yang berupa angka, tempat, waktu, lama perjalanan, dan semua data itu benar-benar ada, ya, benar-benar sesuai dengan realita. Nah, Bapak Ibu, tentu saja ketika kita akan melakukan akan melakukan perjalanan, kita akan memilih alat transportasi, ya, alat transportasi yang kita tentukan. Bisa naik pesawat, ya, bisa naik kereta api, bisa naik bus, bisa angkutan umum, kapal laut. Sekarang yang ngetren justru ada traveler solo, naik mobil pribadi keliling dunia, naik becak, naik sepeda, dan seterusnya. Atau bahkan kita melakukannya dengan jalan kaki. Silahkan saja ya, silahkan kita melakukan dengan cara apa, menggunakan alat apa, kemudian bersama siapa, silahkan saja. Itu bergantung Bapak, Ibu bagaimana melakukannya. Kemudian Bapak, Ibu, perhatikan, sebelum melakukan traveling, baca literatur, cari data. Kalau Bapak mau ke Surabaya, ya, saya mau ke Surabaya. Dari Surabaya ke Sumeneb itu naik apa? Dari Surabaya ke Kalimantan itu bisa menggunakan kapal laut, bisa menggunakan pesawat. Jangan sampai bermimpi saya dari Surabaya ke Kalimantan mau naik kereta. Nggak bisa, karena nyebrang laut. Nah, maka supaya membaca literatur, jaraknya, informasinya, mungkin kalau ke penginapannya, termasuk nama-nama kota, jarak antar kota, harga transportasi kah, harga hotel kah, harga apa saja, termasuk bahan makanan. Kemudian memastikan kesehatan. Jadi ketika melakukan perjalanan dipastikan kita sehat. Menyiapkan alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan seterusnya. Kemudian menulis langsung catatan perjalanan. Jadi kalau tekniknya Mas Golagong, beliau belum ada HP yang bagus sehingga membawa buku catatan, buku tulis, buku diare, ditulis sampai di mana, jaraknya berapa kilo, bertemu siapa. Kemudian momen-momen yang bagus, tempat-tempat yang bagus itu difoto. Di tempat ini melakukan apa? Nah, itu ya. Kemudian dipublikasikan di blog perjalanan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu punya blog, langsung diunggah di blog perjalanannya sehingga bisa tersimpan abadi di sana ya. Kalau tidak ribet, paperless, tidak menggunakan kertas lagi. Kalau sekarang nulis di HP, unggah, nulis di HP, unggah, nulis di HP, unggah. Seterusnya bukukan. Nah, Bapak Ibu, hal penting yang harus kita temukan atau kita lakukan, bagaimana caranya kita ke sana. Nggak diingat lagi, ini kan harus data. Titik berangkatnya di mana, naik apa yang dilihat, apa yang dirasakan, menemukan titik kejut di mana. Kemudian apa yang ditemukan tidak sengaja. Jangan sampai menulis sesuatu yang kontroversi. Nanti jadi perdebatan ya. Nah, ini contoh. Titik kejut itu atau angle adalah sesuatu yang menarik untuk memulai menulis. Kalau ke Jakarta atau ke tanah laut, Bapak Ibu akan menemukan misalnya plakat itu ya, atau semacam tembok
di Tanah Laut, kemudian Anda berkunjung ke kota Tanah Laut. Tiba-tiba saya sebagai orang baru tertarik dengan ini, tertarik dengan simbol atau bangunan ini. Maka saya akan menulis di Tanah Laut itu dengan angel ini. Ini yang paling menarik. Jadi titik kejut itu atau angle itu adalah sesuatu yang menarik, paling menarik, yang menonjol di suatu daerah. Kalau kita ke Jakarta, rasanya belum puas kalau belum ke Monas. Maka yang dibahas itu adalah Monas, ya. Pertama kali sebagai titik kejut. Nah, Bapak Ibu, ini contoh titik kejut lain atau angle yang bisa dijadikan bahan, yang bisa dijadikan inspirasi untuk menulis. Ada pantai, ada Kerborawa, ada Gunung Kayangan, ada pantai Takisung, itu semuanya di Kalimantan atau di sekitar Tanah Laut Pelaihari di sana, ya. Nah, ini saya contohkan ketika Bapak Ibu ke Yogyakarta, mau tidak mau, kalau menurut saya harus ke Malioboro, karena Malioboro itu menjadi pusat, menjadi center orang-orang yang ke Yogyakarta. Sehingga ketika saya ke Jogja, menurut pengalaman, maka Malioboro itu merupakan hal yang istimewa. Ini adalah titik kejut. Ini adalah yang paling menonjol di Jogja, selain tempat lain, misalnya keraton dan seterusnya. Nah, saya ingin berikan satu contoh, satu paragraf, dua paragraf lagi, bagaimana membahasakan, bagaimana menulis titik kejut itu, ya, titik kejut. Nah, kebetulan Malioboro ini menjadi tugas kami ketika pelatihan. Ketika pelatihan di suatu tempat balai bahasa, maka hari kedua kami dilepas ke lapangan. Kalian ke sana, ke selatan 100 meter. Kalian ke utara 500 meter. Kalian ke barat 600 meter. Kalian ke timur 1 kilometer. Temukan menurut Anda apa yang paling menarik di situ, kemudian ditulis. Kebetulan saya mendapat tugas dari utara ke selatan itu sekitar 500 meter. Suruh berjalan, apa yang kalian temukan? Akhirnya saya menemukan tentang plang atau nama Jalan Malioboro menjadi titik kejut. Setelah saya bahasakan, setelah saya tulis menjadi begini, ya. Judulnya sederhana, ya. Tanda seru di Simpang Malioboro. Sirene dari stasiun kereta api Tugu Yogyakarta mendenging. Jarum jam terhenti di angka 8. Rupanya kereta keberangkatan hendak melintas di persimpangan itu. Aku duduk memagut decak kagum, memandangi aksara Jawa di plang itu. Ku yakini bertuliskan Jalan Malioboro. Persimpangan 4 yang membagi 4 jalan arah berbeda. Masing-masing jalan pun terbagi menjadi 2 ruas jalan. Satu ruas jalan menuju arah timur, Jalan Abu Bakar Ba'ali. Ini betul-betul jalan, nama jalannya yaitu Abu Bakar Ali. Itu namanya fakta. Tampak bangunan megah menjulang cukup tinggi menjadi penanda jika kita mungkin lupa arah. Grand Ina Malioboro itu adalah hotel betul adanya, ya, catnya putih pada waktu itu. Kemudian ke arah matahari terbenam, kutemukan lukisan abstrak. Memang ada, ya, di sekitar pasar itu. Nah, kemudian di sana terlihat wajah lusuh dari abang becak yang sedang mangkal di pinggir jalan, bahkan di sekitar traffic light itu. Sesekali ia menawarkan jasanya kepada pengunjung Malioboro Street untuk naik becak ke tempat tertentu. Ini paragraf terakhir. Disinilah hal unik terjadi. Kendaraan bermotor tidak boleh melaju ke ruas jalan utara. Rambu lalu lintas tidak boleh masuk berdiri tegak. Rambu lalu lintas tidak boleh masuk berdiri tegak, tepat di tengah ruas jalan. Terletak di depan pos polisi pojok utara bagian timur Simpang Malioboro. Tidak kaget ketika beberapa pengendara yang mencoba menerobos lampu merah dan tanda dilarang masuk diberhentikan oleh petugas. Ke arah utara itulah menuju sekitar 500, heran dan seru di persimpangan arah Tugu ini. Begitulah. Nah, ini contoh, ya, paragraf angel yang paling menonjol di suatu tempat.
Nah, saya kira demikian Bapak Ibu, sekilas ya. Nanti di prakteknya baru kita bisa mengetahui seperti apa Itu apa nang di dalam anu jarang tentang tadi? perjalanan itu. Di teman-teman kami juga sudah pernah membuat antologi tentang Iya, sudah dimatikan kisah dulu. perjalanan seorang guru. Saya kira demikian Bapak Rahmadi dan Bapak Fatori. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Itu pengalaman saja berbagi kepada Bapak Ibu. Nanti mungkin dilanjutkan dengan diskusi lainnya. Monggo disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang luar biasa ya disampaikan oleh Mas Ali berkenaan dengan travel writing gitu ya, menuliskan kisah-kisah perjalanan kita. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana konsep dasar dari travel writing itu. Artinya tidak semua yang dituliskan di jalan itu masuk dalam kategori travel writing ya, seperti itu. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan gitu. Baik, Bapak Ibu peserta, mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan penulis. Ulun beri buka 2 sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama 3 penanya atau 3 penanggap. Untuk sesi yang kedua nanti 2 penanggap atau 2 penanya. Untuk sesi pertama dipersilakan kepada Bapak atau Ibu. Silakan langsung di unmute dan sampaikan nama dan tujuan atau pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Chat. Ini Ibu Sri Utami ya. Mungkin langsung saja bertanya Bu secara langsung, biar lebih enak atau lebih leluasa pertanyaannya. Kepada Bu Sri Utami dipersilakan. Langsung di-unmute Bu Sri Utami. Cek Bu Sri Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya, kalau teknik penulisan travel writing itu apa sama dengan kayak storytelling ya? Kan kalau storytelling itu pakai aku juga gitu, atau saya gitu, itu aja. Ya, terima kasih. Oke ya. Siap. Langsung dijawab aja ya Bang Ali, Mas Ali. Boleh. Baik, Oke. terima kasih Bu Sri Utami atas pertanyaannya. Nah, perlu kita pahami ya, sebenarnya storytelling itu kan kemampuan bercerita. Jadi bagaimana anak-anak kita bisa bercerita sehingga dia itu lebih mengedepankan kepada kompetensi atau keterampilan berbahasa berbicara. Nah, biasanya anak-anak yang berbicara dalam bercerita atau storytelling itu naskahnya dibuatkan oleh guru biasanya ya, dan bahasanya biasanya seringkali aku dan seterusnya. Nah, dalam dalam travel writing kita bisa memberikan point of view atau menuliskan point of view itu aku ya, aku, kemudian saya,
atau kemudian dibuat cerita itu dengan cara deskriptif, menjelaskan saja tanpa ada tokoh yang ditonjolkan aku, itu ya. Jadi Mas Gol Agung itu menceritakan sebuah tempat, dia itu lebih kepada deskripsi. Tetapi istrinya, Mbak Tian Tantaka, kebetulan beliau itu dalam melakukan travel writing berdua. Tetapi dalam menuliskan cerita perjalanan di antara dua orang ini, itu dari sisi berbeda. Kalau Mbak Tias itu menuliskan cerita perjalanan, perannya dia itu sebagai istri, sehingga bahasanya lebih banyak kepada aku, saya, sayangku, melayani, memberikan obat, dan seterusnya. Nah, ini boleh-boleh saja. Baik Siap. baik Bagaimana? menggunakan aku. Ya, lanjut Bang. Oke, baik menggunakan aku atau point of view lain disilahkan. Tetapi memang lebih banyak menggunakan sudut pandang atau tokoh itu aku atau saya. Bahkan juga ada diperhalus dengan kata kami kalau memang itu dilakukan lebih dari satu orang dalam rombongan perjalanan. Monggo silakan. Siap. Terima kasih. Demikian tadi Mbak atau Ibu Sri Utami jawaban dari pemateri. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu lainnya, dipersilahkan ya, langsung di-unmute dan langsung memperkenalkan diri. Mas, saya Mas boleh? Oh siap, langsung Pak Ketua. Silakan Pak Rahmadi. Terima kasih Bang Ali Harsojo yang telah saya sampaikan ya sebelumnya kawan-kawan peserta. Kenapa saya memilih Bang Ali untuk narasumber tentang travel writing ini, karena beliau sudah sudah habis dia disantap beliau nih tentang itu, khususnya kepada pelopor sendiri ya, Gang Bulagong ya. Beliau Gang Bulagong itu adalah sekarang diangkat sebagai duta bahasa Bang di Perpusnas itu, duta bahasa. Betul. Ya, duta bahasa. Nah, yang ingin saya tanyakan, dan saya ini baru sekarang juga mendapatkan ilmu ini Bang, baru sekarang, karena sebelumnya kan belum pernah itu. Kemarin ada di Kompasiana, tapi saya lupa mengikutinya itu. Tapi ini luar biasa saya mengetahui, dan ini yang mau saya tanyakan tentang sajian tulisan travel writing itu ada renyah dibaca itu dengan bahasa populer. Nah, mungkin saya pernah sih beberapa kali melakukan perjalanan, misalnya sampai ke mana, ke Singapura, kemudian ke Raja Ampat Sorong pernah, alhamdulillah. Nah, dan itu saya tulis dalam bentuk perjalanan biasa, tanpa bahasanya bahasa biasa begini-begini. Dan saya lihat ketika melihat punya Bang Ali tadi itu luar biasa, ada detail sekali itu. Nah, itu mungkin sebagai menjadi sebuah nanti saya akan menulis juga nanti itu dalam beberapa perjalanan saya, dan itu tercatat alhamdulillah, terutama foto-fotonya, walaupun secara detailnya mungkin masih ingat atau enggak ya gitu. Mudah-mudahan dengan mengikuti ini, dengan ilmu yang sampai kembali, ini luar biasa. Tapi yang saya nanya itu saja, bagaimana mengolah kata supaya tulisan kita tuh renyah dibaca dan bahasanya bahasa populer gitu kan. Itu saja Bang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi bahasa yang digunakan dalam travel writing itu adalah bahasa keseharian. Bahkan Mbak Tias Tantaka itu ketika melayani suaminya, dia bahasanya sederhana. Aku tergopoh-gopoh ketika suamiku demam tinggi. Aku bingung di kamar hotel yang kecil, kesana kemari mencari obat. Sehingga aku minta tolong ke lubuk hotel mencarikan obat penurun panas. Hatiku sangat terkejut ketika obat itu tidak ada. Maka aku disarankan untuk mencari klinik agar aku bisa mengantar suamiku untuk berobat.
itu kan sebenarnya apa ya? Kalimat-kalimat biasa yang diucapkan kepada orang lain di keseharian. Nah, itu yang ditulis sehingga dia itu tidak sehingga menghilangkan topik atau menghilangkan makna nyatanya. Jadi itu dihindari. Menulis seperti apa yang dilakukan. Jangan sampai menulis fantasi. Misalnya gini, ketika aku mau membeli obat, tiba-tiba aku melihat kereta api dari jarak dekat hanya 2 meter. Untung saja saya itu segera pergi, nggak bisa ketabrak. Nah, itu fantasi namanya. Oleh karena itu, rasional masuk akal. Kemudian, renyah dibaca itu ketika yang ditulis itu tidak banyak menggunakan kata-kata ilmiah, kata-kata yang tidak mudah sulit dimengerti ya. Sehingga dia pembaca jadi bosan. Misalnya ketika aku baru turun dari kereta api ya, ketika aku baru turun dari kereta api, begitu banyak visitor yang datang ke kota itu. Nah, ya, kata visitor itu sebenarnya kan lebih sederhana pengunjung saja, nggak usah terlalu ilmiah. So banyak kata-kata ilmiahnya sehingga menghilangkan ruh dari tulisan travel writing itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, travel writing itu bercerita saja. Tetapi yang diceritakan itu fakta, kemudian data, pengalaman detail. Bahkan sampai ke sandal-sandal putus pun, kalau itu bisa memenuhi unsur yang menarik, itu ditulis. Demikian Pak Ketua. Ya, terima kasih, Bang. Siap-siap. Berikutnya langsung ya, pertanyaan ketiga mungkin. Silakan Bapak Ibu. Ibu Fatul, Bu Rahmania. Pak Maslani Apalagi, hadir, Pak Maslani datang dan hadir. Iya, Pak Maslani hadir ya. Saya coba bertanya ya Pak. Mohon maaf ini Siapa? tutup kamera. Oh, Ibu Rahmania. Ya, ya. silakan Ibu. Mohon maaf tadi juga saya agak terlambat karena saya juga baru dapat linknya. Terlambat ya dari Pak Rahmadi. Terima kasih Pak sudah berkenan memberikan link untuk saya terus belajar. Saya hanya ingin bertanya, barangkali mungkin tadi sudah dijelaskan, namun karena saya terlambat, saya kurang memahami betul. Bedanya dengan seperti novel, kan kadang novel juga ada yang memang sifatnya fiksi, ada juga yang non fiksi ya Pak ya. Itu di mana kira-kira perbedaannya dengan karya tulis yang sekarang ini sedang dibahas? Kemudian bisakah itu masuk dalam kategori penulisan buku novel misalkan, hal-hal yang kita ceritakan itu. Terus kalau boleh secara detailnya bedanya apa dengan novel yang mungkin secara nyata bisa kita kisahkan dalam sebuah buku dengan buku ini? Apakah ini hanya terkait dengan perjalanan saja atau dengan keseharian kita gitu? Yang kita lalui, yang tidak harus dalam perjalanan yang jauh. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ya, Bang Ali. Bapak Ibu, jelasnya tulisan travel writing itu bisa dijadikan novel. Jadi ketika Mas Gol Agong melakukan perjalanan ke luar negeri, kalau udah satu sampai dia jadi orang miskin, sampai berkumpul dengan orang pasar, orang gila dan seterusnya. Dia di dalam novelnya betul-betul mengalaminya sendiri sehingga dia tulis. Tetapi di dalam novel itu ada imajinasi. Nah, perlu diketahui novel itu ada 3 yang harus masuk. Ada rasa, ada data, ada logika. Nah, di rasa itu ada imajinasi. Nah, imajinasi itulah menjadi bumbu-bumbu bacaan
bahwa itu diperindah, dibesar-besarkan, diperbola, dipersonifikasi, dimajas dan seterusnya. Nah, catatan perjalanan dicatat dalam perjalanan itu adalah fakta, kemudian data. Adapun imajinasi itu tidak boleh dihadirkan dengan fantasi, tidak boleh dihadirkan dengan tujuan untuk memaniskan kata-kata. Jadi misalnya, ini catatan perjalanan. Ketika saya duduk di Malioboro, saya menoleh ke arah barat, ternyata mega matahari tenggelam sangat indah. Ini tulisan perjalanan. Tetapi kalau sudah jadi novel, ya kalau sudah jadi novel, ketika aku duduk terpaku di persimpangan Malioboro, mataku terarah ke tempat peraduan matahari. Disitulah mentari menyunggingkan senyumnya menuju peraduannya. Nah, ini sebenarnya maksudnya sama. Tetapi di dalam travel writing itu lebih kepada hal yang nyata, kepada cerita, kepada deskripsi. Nah, deskripsi itu tidak dipoles-poles, tidak dimanja-manja, tidak dibuat fancy atau imajinasi yang mengurangi nilai. Sekali lagi bahwa dari tulisan perjalanan itu bisa jadi novel. Tetapi kalau sudah novel mau dijadikan tulisan perjalanan itu saya rasa memang kebalikannya. Jadi Bapak Ibu kalau punya cerita tentang perjalanan, buat 2 buku. Satu secara realitas adalah perjalanan yang memuat langkah demi langkah. Bapak Ibu melakukan perjalanan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa membuat versi lain dalam bentuk novel. Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih, Pak. Oke, monggo Bu, sama-sama. Oke, sudah 3 penanya ya. Mungkin 2 lagi ya untuk penanya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dengan pemateri, mumpung masih ada kesempatan ya. Mohon maaf, mohon izin pemateri, Mas Ali, mohon dikirimkan ini Bang, materi Pian ke Oke, ini. Nanti Kemana? saya Ke kolom chat. ya, materinya karena masih saya sedang buka juga. Materi Oke, tetap masih saya buka, nanti saya kirimkan ke Pak Ketua ya. Oke, siap-siap biar Pak Ketua nanti meng-share di grup. Oke. Baik, selanjutnya mungkin ada yang hendak ditanyakan lagi dari peserta. Silakan langsung dibuka mic-nya, langsung sebut nama ya, Bapak Ibu. Ini Bang Ali, ini juga hadir ada beberapa kawan dari Jakarta. Ini Ibu Rahmania ini dari Jakarta rasanya. Kemudian ada Ibu Sari itu dari mana? Ada beberapa orang yang saya share link-nya tadi karena baru masuk. Silakan Ibu. Baik. Ya. Yang dari Tanah Laut silakan dulu, yang dari Tanah Laut. Pak Agung silakan. Agung Suryanti ini yang mana ya? Dari luar kah? Itu Bu Agung Suryanti dari Madura. Dari Sampang. Oh, Bu Agung. Enggak tahu. Belum tahu. Ini silakan Bu Yuni Indro Purnomo ya, angkat tangan. Dipersilakan Ibu Yuni Indro, langsung dibuka mic-nya. Ya. Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Sedikit aja untuk pertama kesan dari materi ini menarik banget karena memang saya pernah punya mimpi gitu ya. Bagaimana menuliskan perjalanan-perjalanan yang mungkin menurut orang itu sederhana dan kayak hal-hal yang biasa dilakukan. Tapi tidak harus objeknya sebuah negara dengan negara yang lain, atau mungkin dari kota satu dengan kota yang lain. Karena traveling itu kan tidak melulu hanya sesuatu yang menarik dipandang mata gitu ya. Kebetulan background aktivitas saya lebih pada menangani pendampingan sosial gitu ya, bertemu dengan berbagai jenis manusia gitu ya.
dengan berbagai kasusnya, kemudian juga hal yang di sekitarnya yang menurut saya di situ banyak sekali yang perlu kita sampaikan kepada banyak orang, yang bahwa sosial itu tidak hanya sekedar memberikan sebuah materi selesai gitu ya, atau misalkan ada seorang pengemis minta terus kita kasih uang saja gitu, tapi permasalahan sosial itu kompleks dan semua hal bisa kita sampaikan di situ. Hanya saya memang masih sangat sulit untuk memulai itu. Tapi saya punya keinginan yang kuat gitu untuk bisa menjadikan itu sebuah tulisan, meskipun saat ini saya yang baru bisa saya lakukan kan artikel-artikel yang sifatnya mungkin lebih pada apa itu ya, tentang mungkin saat ini saya lebih gencar bikin artikel di Kementerian Sosial sendiri di website gitu ya. Cuman saya pengen menceritakan itu dalam bahasa-bahasa traveling writing kayak gini. Nah, mohon dong tipsnya seperti apa, karena memang kita punya keinginan kuat untuk bisa menyampaikan ini dengan renyah kepada klien, bahwa apa yang kita alami itu bisa memberikan pelajaran banyak hal gitu kepada setiap orang yang membacanya. Terima kasih. Baik, langsung saja Bang ya. Oke, silakan Bang. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Ibu Yuni luar biasa. Kalau dulu penulis itu adalah sastrawan, budayawan, guru, tetapi sekarang penulis itu justru banyak dari dokter hewan, kemudian dari pejabat struktural, ada tadi disampaikan di webinar siang, ada dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, bahkan ibu rumah tangga. Jadi apapun profesinya, semuanya bisa melakukan kegiatan tulis-menulis. Cuma yang perlu diperhatikan, karena menulis itu adalah sebuah keterampilan berbahasa, maka harus memahami apa yang dimaksud dengan tata cara menulis. Dalam linguistik kita mengenal tentang semantik, sintaksis, semiotik, kemudian kita mengenal morfologi dan seterusnya. Nah, kita tidak akan belajar itu. Tetapi kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan perasaan, menyampaikan tulisan, perasaan, imajinasi atau hati melalui tulisan. Apa yang harus dilakukan? Maka gaya pertama yang paling mudah dilakukan adalah menulis dengan gaya berbicara. Nah, itu paling mudah. Contoh, saya sederhana saja. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Sebelum berangkat ke kantor pada pukul pagi, saya harus menyiapkan makanan anak-anak dan suami. Tentu saja, apa yang saya masak bukan dari belanja hari ini. Baru kemarin sore saya harus belanja agar besok harinya bisa masak setelah sholat subuh. Barulah pada pukul 8 saya bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Nah, ini realitas. Bahasanya ya berbicara. Jadi kalau mau fair, kalau mau gampang, ibu berbicara, mencoba berbicara cerita, ceritanya itu direkam, hasil rekamannya ditulis. Itu paling gampang. Cara yang kedua, ibu berbicara menggunakan aplikasi voice note. Maka ketika ibu berbicara itu langsung tertulis di HP. Kita bicara langsung ada tulisannya di HP, kemudian tulisannya diedit. Itu teknik bagaimana kita menulis dengan cepat dan mudah. Nah, mengenai gaya tulisan, gaya penulisannya kita menulis secara deskripsi. Apa tulisan deskripsi itu? Tulisan deskripsi adalah tulisan menjelaskan secara detail apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang diraba, apa yang
kecap. Jadi alat indera kita itu difokuskan, ditulis. Misalnya ketika saya berjalan di sebuah jalan yang panjang atau jalan lama lah, jalan yang tidak diaspal, tiba-tiba ada dengar suara ban meletus. Berarti yang didengar. Setelah saya lihat, ternyata seorang kakek terjatuh dari sepeda. Dilihat. Ya, nah, itu deskripsi. Matahari terbenam di ufuk barat. Warnanya merah jingga. Itu dari warna. Dari bunyi, dan seterusnya. Itu namanya mendeskripsikan. Nah, tulisan itu tidak ada yang sempurna. Setelah kita menulis, kita baca ulang, kemudian kita sunting kembali, kita edit kembali sampai menemukan tulisan yang sesuai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diingat bahwa tulisan travel itu yang pertama, satu kali perjalanan jadi satu buku. Misalnya, saya akan melakukan perjalanan ke Kalimantan selama 7 hari 7 malam. Saya menggunakan alat transportasi, jalan kaki kah, naik perahu kah, dan seterusnya. Selama 7 hari saya ada di Kalimantan, begitu di Kalimantan saya pulang ke Surabaya hari ke-8 dan ke-9. Itu bisa jadi satu buku. Ya. Tetapi ada juga kegiatan perjalanan yang temporer. Bulan ini saya ke Papua, pulang dari Papua hanya 2 hari. Bulan depan saya itu ke Jakarta menghadiri seminar 1 hari, balik lagi. Bulan depannya saya ke kota di Kalimantan, nyambangi family, tetapi medannya bagus. Nah, ini tidak bisa jadi satu runtutan perjalanan. Jadi karena tujuannya berbeda dan tidak satu rangkaian perjalanan, maka masing-masing memiliki cerita sendiri. Sehingga buku itu akan menjadi kumpulan cerita perjalanan. Ya. Jadi perjalanan 1, perjalanan 2, perjalanan 3 tidak dalam satu rangkaian, maka dia akan menjadi kumpulan perjalanan kita. Misalnya saya ke Papua hanya dapat 10 halaman. Saya ke Jakarta 10 halaman dan seterusnya. Itu dikumpulkan. Nah, lebih utuh lagi apabila dalam satu perjalanan jadi satu buku. Seperti Mas Ogolagong selama 3 bulan memang niatnya travel, ya memang betul jadi satu buku tebal dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu dipahami. Saya kira Ibu punya misi di sosial itu sangat bagus, tetapi jangan sampai menimbulkan kontroversi sekali lagi. Misalnya menulis, ketika saya datang ke Sampit, ternyata ada perang saudara antara rakyat Madura dengan rakyat Sampit. Itu yang salah, ternyata orang Madura. Ini kontroversi Bapak Ibu. Ketika buku Ibu dibaca orang Madura, bisa jadi bukunya dibakar. Ya. Sebaliknya, ketika saya datang ke Sampit, ternyata yang salah orang Sampit misalnya. Maka ketika buku Ibu dibaca orang Sampit, bukunya dibakar, penulisnya dicari. Nah itu namanya kontroversi. Ingat, ketika kita menulis, tulisan itu akan abadi, tulisan itu dibaca banyak orang, sehingga apa yang ditulis jangan sampai menimbulkan kontroversi apapun. Saya kira demikian, Bu. Siap. Baik, terima Mantap. kasih. Monggo, silakan. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya, Mas Ali. Ini dari Ya. Bu Nur Setia. Beliau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Mungkin alangkah lebih baiknya Ibu Nur Atiyah langsung menanyakan secara langsung ya, biar lebih kompleks pertanyaannya. Silakan kepada Ibu Nur Asyah ya. Nur Astiyah ya. Dipersilakan Ibu Nur Astiyah. Nggih, terima kasih waktunya. Siap. Mohon maaf tadi terlambat bergabung. Dan yang tersimak tadi tentang apa tadi titik kejut ya. Tadi disampaikan kalau tidak salah titik kejut sebaiknya tadi dipaparkan di awal ya, di bagian awal penulisan travel writing.
Nah, sementara dalam travel writing kan ada apa ya, ada alurnya kan Pak. Mungkin awal-awal itu mungkin kita belum sampai kepada, belum ketemu dengan yang berkenaan dengan titik kejut tadi. Nah, ini bagaimana maksudnya Pak? Saya masih bingung. Nggih, mohon Baik, baik. penjelasannya. Terima kasih. Sebelum ditutup, Bu, bagi Ibu, di Jakarta itu yang menarik itu apa, Bu? Nggih. Misalnya Monas ya Pak ya. Oke, Monas. Ibu berangkatnya dari Kalimantan, toh? Nggih. Gak mungkin Ibu langsung di awal. Ketika saya sampai di Monas, bla 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 bla, saya lakukan 2 hari sebelumnya. Gak bisa begitu. Jadi maksud kita adalah titik kejut itu menjadi judul utama subbab. Titik kejut itu menjadi ide pokok dalam subbab. Misalnya, Jakarta yang paling menarik itu adalah Monas. Kita tidak mesti di awal paragraf menceritakan Monas. Karena tadi contoh tentang tentang Malioboro itu bukan paragraf pertama di travel writing pada waktu itu. Yang dinilai Mas Gol Agong ketika saya terbaik itu bukan itu paragrafnya. Justru saya menceritakan ketika saya datang jauh dari Madura naik bus malam, ternyata aku melewati dari terminal Yogyakarta sejauh 5 km. Aku baru tersadar dari ngantuk ketika kondektur sudah mengatakan bahwa dalam 3 km lagi sudah memasuki kota Magelang. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi saya ketiduran di bus, kemudian saya bangun-bangun, tiba-tiba kondektur bilang Anda sudah kelewatan sekitar 30 km. Nah, saya minta turun di situ. Itu yang saya ceritakan. Kemudian ketika saya bercerita bagaimana pengalaman pertama menginjakkan kaki di Jogja, barulah saya keesokan harinya menemukan yang paling menarik di Jogja, yaitu Malioboro. Nah, judul subbabnya ketika saya menceritakan apa yang saya temukan paling menarik di Yogyakarta adalah Malioboro. Jadi tidak mesti bahwa yang titik kejut yang paling menonjol itu harus di awal kalimat. Tetapi hal yang paling menonjol itu menjadi ide pokok, kalimat pokok, subbab pokok di bagian penulisan travel writing kita. Misalnya judulnya ya melintasi Asia misalnya, ya melintasi Asia. Nggak mungkin kita menceritakan Singapura tiba-tiba. Nah, kita ceritakan dulu alurnya dari awal, barulah di bab kedua, bab ketiga, bagian keempat, kita sampai di Singapura. Nah, bagian ketiga itulah kita bahas titik kejut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setiap subjudul itu pasti ada titik kejut yang diceritakan. Jadi, kalau nyusun buku kan ada daftar isi itu ya. Bagian pertama apa, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, sampai bagian 20 terakhir. Maka setiap bagian itu harus ada ide pokok. Harus ada paragraf yang paling menonjol. Nah, paragraf yang paling menonjol itulah yang diceritakan adalah titik kejut atau angle dari sebuah tempat atau suasana. Begitu kira-kira Bu Nur Asia. Terima kasih Pak. Siap. Siap. Tadi sudah dijelaskan secara rinci ya. Luar biasa jawaban dari Mas Ali. Mungkin sedikit banyak bisa memberikan pencerahan bagi kita dan bisa menginspirasi kita untuk terus menulis ya, apapun itu. Terutama dalam hal ini adalah tentang traveling writing. Soalnya kita sebagai manusia tiap hari pasti tidak pernah akan lepas dari kegiatan-kegiatan traveling. Baik itu direncanakan maupun nggak direncanakan. Artinya hari-hari kita selalu diwarnai dengan traveling atau perjalanan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan atau mengambil peluang dari setiap perjalanan kita untuk dituliskan. Dan mengambil momen atau mengambil kata bahasa Bang Ali tadi itu, angle dari sebuah traveling itu butuh kebiasaan ya, dan butuh sebuah
rutinitas yang harus dilakukan. Mungkin di awal-awal angle-nya masih datar-datar, tapi ketika sudah terbiasa maka kita bisa mengambil angle yang lebih menarik sehingga itu menjadi sebuah kisah atau cerita yang sangat patut diapresiasi atau ditulis. Dalam konteks fotografi sebenarnya angle itu juga penting. Tidak jadi fotografer itu tidak sembarang ngambil gambar ya. Pasti ada angle-angle yang kemudian itu menjadi hal yang menarik untuk diambil. Dan mengambil angle dalam fotografi itu juga butuh latihan karena apa istilahnya ya, nalar kita atau kebiasaan kita dalam mengambil angle dari sebuah cerita itu akan semakin sering akan semakin terasa. Oleh karena itu bersamaan dengan berakhirnya kegiatan Tanah Laut Ratings per Camp pada edisi atau seri kelima ini adalah awal dari langkah kita untuk terus menulis. Dalam hal ini adalah tentang traveling writing ya. Nanti kita bisa laporan lah kepada Bang Ali. Bang Ali, saya sudah selesai menulis nih, sekalipun hanya sedikit. Nah, mungkin nanti untuk tugas-tugas bagi peserta nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Rahmadi ya di grup ya. Sehingga hasil dari kegiatan kita pada malam hari ini bisa diterjemahkan dalam hal-hal teknis, atau dalam hal ini adalah diterjemahkan dengan menulis perjalanan kita atau traveling kita. Mungkin demikian materi kita pada malam hari ini. Ulun sebagai narasumber, sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada Pak Ali Harsojo yang sudah menyempatkan bersama-sama kita, khususnya dari peserta Tanah Laut Ratings per Camp, sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran atau banyak hikmah dari setiap apa yang disampaikan oleh Mas Ali Harsojo. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti sejak awal maupun yang izin untuk level lebih awal, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Demikian, ulun sebagai moderator minta ridho apabila ada salah dalam penyampaian atau dalam tutur kata saya selama memandu kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, ini terakhir. Dari luar siapa yang dari luar Tanah Laut nih? Kenalan, Pang. Ada Ibu Rahmania. Ada Bu Agung. Puji Hastuti ya isinya. Bang Ali, para peserta yang saya hormati, saya menyampaikan, bisa dengar ya? Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bang Ali yang telah mengisi acara pada malam hari ini. Perlu diketahui oleh peserta, nanti Bang Ali adalah salah satu editor kita khusus yang nanti kalau ada kawan-kawan yang jenis kepenulisannya tentang travel writing ini, itu yang Bang Ali, karena target kita peserta Tanah Laut Writing Super Camp ini akan target membukukan satu buku yang dipilihnya baik fiksi maupun fiksi, dan salah satu ini adalah pilihan jenis buku yang bisa dibikin oleh kawan-kawan peserta. Ini adalah bentuknya adalah bentuk travel writing ini, dan mudah-mudahan nanti kalau kawan-kawan yang sudah selesai draftnya nanti kami mintakan untuk Bang Ali sebagai editornya. Jadi kita beberapa, dan termasuk nanti juga kerjasama percetakan yang dimiliki oleh relasi dari Bang Ali sendiri, karena ada di Jogja katanya yang relasi untuk penerbitan. Nah nanti Bang Ali, nanti kita hadirkan juga penerbit-penerbit itu untuk menjelaskan tentang penerbitan itu. Nanti ada beberapa pertemuan terakhir mungkin nanti. Itu kawan-kawan. Dan terima kasih kawan-kawan yang peserta yang dari luar daerah Tanah Laut yang sudah bergabung. Alhamdulillah Ibu Rahmaniah tadi ya dari Jogja tuh ya saya Ibu Rahmaniah.
Saya lupa. Saya Jakarta, Pak. Oh, Jakarta ya. Oh ya, ya. Terima kasih. Terima Ya, kasih. Pak, saya siap untuk bisa ikut bergabung, insya Allah. Iya, terima kasih. Mantap. Tapi ini Bu Semangat. Tapi untuk pelatihan ini khusus tanah laut, Bu. Aduh, saya nggak dapat dong. Tapi kita undang Boleh dong untuk, berbagi ilmunya. untuk ilmunya saya ajak kawan-kawan yang dari luar daerah. Oke, terima kasih Bang Ali. Itu Siap. saja. Terima kasih, monggo. Yang terakhir Bang Ali, kita putarkan nih video yang dari Bang Ali. Boleh. Ya. Bisa dilihat ya? Boleh. Bisa, Pak. Bisa dengar ya suaranya ya? Suaranya kurang jelas, Lagi. Pak. Kecil. Oh, ya, 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 ya. Duh. Bentar ya. Selamat ya, karena praktik penulisnya bagus. Tugasnya adalah menulis paragraf pertama, jenis tulisan travel writing. Kenapa? Dari mana? Terima kasih sangat banyak sekali. Saya bisa ada travel wife, bisa dari Rias Tatangga yang luar biasa atas partisipasi saya di tugas pertama menyusun satu paragraf travel writing. Kebetulan itu pengalaman pertama yang sudah saya lakukan ditulis dengan nyata dengan diksi-diksi. Insya Allah membuat kita renyah untuk membacanya atas bimbingan dari Mas Dur Agung. Terima kasih atas hadiahnya. Dari mana? Saya berasal dari Madura. Jadi jauh-jauh dari Madura. Ya, kalau kita ini 400 km, bayangkan. Menuntut ilmu wajib ya, ilmu hanya untuk mencari ilmu bersama Mas Dur Agung. Ya, mudah-mudahan kita tetap bersama jejak beliau. Selamat dan sukses untuk KIM Yogyakarta. Nah, oke. Sekali lagi, travel writing itu memang harus diupayakan berlatih terus-menerus. Menulis paragraf pertama dimulai dari mana saja. Mas, mulai dari mana tadi perjalanan? Dari perjalanan ketika saya harus turun dari bus. Di situ saya menemukan sesuatu yang unik di kota, di mana di luar kota. Sepertinya saya turun di Matulika. Sudah ada. Coba ingat nggak? Untuk pemirsa, ya, saya turun jauh 1 kilometer lebih dari Cikarang, Simpang 5 sudah mengarah ke Magelang gitu. Oke, jadi itu yang dituliskan. Perasaan gimana? Saya dan Tuh Mas Bang Ali, saya sampaikan. Siap. Terima kasih, monggo. Oke. Kawan-kawan peserta, mungkin ini saja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kehadirannya dan mudah-mudahan kita dapat bertemu